Lepas baju susah pak. Susah. Ya lepas aja. Coba lepas pak. Yuk saya bantu. Iya ini. Nah, sampai susah lepasnya. Kami frozen shoulder. Sudah berapa lama pak? Coba. 6 bulan. 6 bulan pak. Tiap malam nyucutan pak ya? Nah, semut-semutnya. Tiap malam. Tiap malam saya pijat sendiri. Ini nggak sembuh-sembuh pak ya? Ya. Kalau pijat sendiri sembuh bapak nggak kesini. Ya, ini gini. Ini udah mentok pak. Udah mentok ya. Iya, ini sakit sekali. 6 bulan pak. Belum diapa-apain pak? Udah dipijit? Sudah. Atau pijat sendiri? Sudah pijat orang. Pijat orang ya? Orang lebih. Berapa? 6 orang. Orang buat. Ini pak, sakit pak ya? Sakit. Cek lagi pak. Udah lurus pak. Lurus pak. Ini teman, membuat bahagia, enak sekali. Ayo, apa namanya, adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Rustawan MCO Master Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Pengapus Semarang, tapi kerja di mana pak? Di Bandung tadi? Di BRIN Bogor. Di Bogor ya. Bapak ini kerja di Bogor. Ini Pak siapa pak? Amri Prasetyo. Pak Amri ini mengalami frozen shoulder. Sudah berapa lama pak? Pak? 6 bulan. 6 bulan pak. Tiap malam nyucutan pak ya? Nah, semut-semutnya. Tiap malam. Tiap malam saya pijat sendiri. Ini nggak sembuh-sembuh pak ya? Ya. Kalau pijat sendiri sembuh bapak nggak kesini. Ya kan? Iya. Ya inilah frozen shoulder teman-teman. Tiap malam tuh nyucutan. Diangkat pak tangannya lurus. Nah, coba yang kanan pak. Nah, angkat lurus pak. Kanan lurus. Kanan lagi, angkat lagi. Ini sakit pak? Sakit naik kaku. Ini masih ya. Ini kan gini. Ini udah mentok pak. Udah mentok ya. Iya, ini sakit sekali. Lepas baju susah pak. Susah. Ya lepas aja. Coba lepas pak. Yuk saya bantu. Iya ini. Nah, sampai susah lepasnya. 6 bulan teman-teman. Kita akan bebaskan penderitaan Pak Amri. Pak Amri tadi pak ya? Iya. Halo pak. Gini sakit pak ya? Iya. Coba ini pak. Ini Enggak. beda ya? Enggak. Ini pak ya? Ini sakit pak ya? Sakit pak? Sakit. Apalagi ini pak ya? Halo. Ya. Sudah 6 bulan pak ya? Belum diapa-apain pak? Udah dipijit? Sudah. Atau pijat sendiri? Sudah pijat orang. Pijat orang ya? Orang lebih. Berapa? 6 orang. Orang buat. Kita Pengapus. Ini pak, sakit pak ya? Sakit. Tegap pak, los aja pak, los aja. Frozen shoulder. Oke. Mas pak, relax pak, relax. Sakit pak nih, sakit pak ya? Tenang pak, tenang pak. Aduh, ya Allah. Ini? Ya ini pedes saja. Tarik dulu pak. Sakit pak. Sakit. Apalagi ini pak ya? Lino. Lino. Wih banget pak ya. Coba ngedol pak. Coba tangan jenengan yang kanan pak. Di bidang enggak nih pak? Ini pak. Iya. Sakit enggak pak? Enggak. Enggak tahu pak. Iya.
Wah. Tapi yang ini Pak, coba gini dulu Pak. Aduh. Apalagi nih Pak ya. Sampai nubun-nubun Pak ya. Padahal cuma gini Pak ya. Teman-teman, frozen shoulder itu apa? Frozen itu adalah pembekuan atau kekakuan pada sendi bahu. Jadi frozen shoulder itu ada kekakuan, ada peradangan. Nah ini ada peradangan di sini. Nah, di sini. Dan di sini itu tidak boleh dipencet, dipencet-pencet nggak boleh. Ya, digunikan nggak boleh. Apalagi dimakdak itu nggak boleh. Beresiko karena meradang. Kemarin ada pasien kita, jadi setelah dipijit orang di sini, saya lihat ini bengkak, akhirnya saya nggak pijit, katanya sudah di ronsen, ternyata setelah dia ronsen, ini tulangnya habis. Jadi muncullah kanker tulang. Nah, saya nggak apa-apain, saya kembalikan untuk diperiksakan ke medis. Jadi hati-hati. Jadi pemijatan di area sendi ini bisa merangsang sel-sel kanker atau sel-sel tumor. Makanya hati-hati. Ya, karena frozen shoulder tadi adalah pembekuan dan peradangan di sendi bau dan nyerinya luar biasa. Betul Pak ya? Nah, sakit betul Pak nih Pak? Sudah berkurang. Sakit betul Pak nih Pak? Tapi ini Pak, oh aduh. Nih coba, ini tadi kan Bapak sakit. Sakit betul Pak? Betul. Angkat Pak. Halo Pak. Iya, tadi nggak bisa tuh Pak ya? Wah, sederhana teman-teman. Jadi segala sesuatu didasari dengan ilmu ini akan membantu teman-teman. Tapi kalau pijetan ini, masas ini tidak didasari dengan ilmu, katanya berisiko besar. Risikonya apa? Kasihan, tambah parah, nggak bisa kerja. Banyak yang terjadi di sini. Ya, kebetulan Pak Amri ini mau di YouTube. Untuk apa? Untuk edukasi, untuk informasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banyak korban-korban yang berkaitan dengan salah penanganan. Kan gitu. Jadi yang sakit ini tuh butuh pertolongan. Jangan sampai datangnya sakit, disakiti, pulangnya tambah sakit, tambah parah. Nah ini yang banyak terjadi. Tapi kalau didasari dengan ilmu, aman Pak. Nah, sakit betul Pak nih Pak? Betul. Kalau ini sakit Pak, waduh. Linu. Nah, tadi ini Bapak tadi sakit toh? Sakit betul Pak nih Pak? Betul. Betul. Beda toh Pak? Beda. Gampang Pak ya. Ini Pak. Ini sudah nggak sakit Pak. Tapi ini sakit Pak ini. Ini Pak ini. Cek lagi Pak. Udah lurus Pak. Lurus Pak. Ini teman, membuat bahagia, enak sekali. Ayo, apa namanya, adem. Jadi tersiksa terus bisa, ini luar biasa. Jangan sampai, oh enggak apa-apa, ini sembuh, ini gampang. Ada. Jangan sampai, ya. Harus ada ilmunya teman-teman. Itu Pak ya, Pak Amri. Setuju Pak Amri? Setuju. Beda enggak Pak Amri? Bisa di sana. Sudah 6 kali itu. Beda Pak. Beda ya? Jarum kabel. Ini jarum enggak Pak? Enggak. Enggak. Enak Pak. Ini teman-teman. Ini sakit Pak? Enggak. Loh, bener loh Pak, ini kenceng loh Pak. Nah ini ya. Ya Allah. Enak Pak ya? Enak. Gini Pak. Nggak bisa gitu tadi Pak ya? Sakit ya? Sakit, pakai baju sakit. Padahal 6 bulan Pak. Cuma berapa menit Pak? 5 menit ya? Inilah Pak, ilmu tuh ini. Bukan ilmu loh Pak ya, ilmu. Nah, penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Penanganannya salah, bertambah
Parah. Karena apa? Yang membuat parah itu karena yang pijat tidak paham, tidak tahu ilmunya. Ilmunya apa? Ya tentu harus tahu. Analisisnya, patofisiologisnya harus tahu. Nah itu loh. Pijat itu bagus, Pak. Sangat dianjurkan. Tapi harus paham. Pijat rasional itu bagus kalau dilakukan dengan ada ilmunya, itu dasar-dasar ilmunya. Tapi kalau tradisional itu tidak didasari dengan ilmu, katanya, ya itu beresiko, resikonya besar. Nah ini sudah selesai, Pak. Hilang. Selesai, Pak. Hilang, Pak. Hilang, Pak. Sebentar, Pak. Nunggunya berapa bulan, Pak? Tega, Pak. Ah, lemas, ya. Oke, sekarang pakai baju, Pak. Tes pakai baju, Pak. Ya, tadi kan Bapak pakai baju susah, lepas baju susah. Ya, tadi kan ada makanya sebelum masuk YouTube kita tes buka baju. Nggak sakit. Sudah nggak sakit. Sekarang lepas toh, Pak. Tadi kan Bapak lepasnya susah. Lepas sekarang bajunya, lepas sendiri. Sudah aman? Amin. Aman ya. Kasih komen, Pak. Terima kasih sekali Pak Arif MCO Semarang. Mantap. Semoga berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Penanganan tepat, sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Mantap, Pak. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru. Estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat stroke. Yang kelima lumpuh. Dan yang keenam diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua, lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera. Jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera, atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet
atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal. Pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silahkan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah. Jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023. Klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link.
Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun